Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wah, saya juga kaget nih membaca berita seperti ini begitu. Apa sebenarnya terjadi? Memang Pak Ganjar selama ini dikenal dengan apa ya? Dengan bagi-bagi sembako relawan-relawannya begitu kan. Ini meski diiming-imingi banyak hadiah, warga tetap tolak hadiri acara relawan Ganjar. Panitia sampai memohon dan minta tolong begitu. Jadi minta tolong untuk datang ke situ begitu, walaupun diberikan sembako ya, diiming-imingi sembako, ternyata ya masyarakat sudah cerdas, lebih memilih Anies Baswedan begitu kan. Ya mungkin karena sepi nggak di situ mungkin ya, karena sepi terus kemudian dikemas dengan majelis taklim, akhirnya bagi-bagi sembako ya, yang ditampilkan adalah spanduk Ganjar, orang akan bosan kan seperti itu begitu. Tetapi cukup aneh sekali begitu kan. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen agak pedas dan saya tertawa melihat ini begitu kan, seperti ini. Ini ya dari dari Twitter, dari netizen ya. Meski diiming-imingi banyak hadiah, warga tetap tolak hadiri acara relawan Ganjar. Panitia sambil memohon dan minta tolong. Wow, seriuskah ini? Ya bisa jadi begitu kan. Karena dia sepi, tidak mau datang, mungkin sembako sudah ada begitu kan. Karena sembako itu paling isinya minyak goreng, beras dan yang lainnya begitu kan. Ya daripada capek-capek datang ke situ ya mending nggak datang begitu kan. Bahkan komentar-komentar netizen agak pedas juga begitu terkait dengan apa yang selama ini dilakukan relawan-relawan Ganjar begitu. Kalau kenyataannya sudah begini, jangan paksa diri, takut ada istilah ganti rugi, jabatan, terima kasih dan lain-lain. Padahal ini dikemas dengan taklim begitu kan, ngaji, tahu-taunya ya diberikan sembako begitu. Masa mau kampanye kok pakai judul majelis taklim, kan lucu bang. Apalagi warga di sini memang pecinta Anies Baswedan, tuturwati, ibu rumah tangga. Kemarin saja saat Pak Anies datang, kami semua ikut menyambut meski tidak diberi hadiah. Lanjut lagi, Masya Allah. Ini sangat luar biasa sekali begitu. Kalau sudah cinta kepada Anies Baswedan, tidak bisa ditukar dengan satu apapun. Apalagi sembako begitu kan. Jangan-jangan sudah proposal sudah masuk, uangnya sudah cair dibelikan sembako, akhirnya orang banyak yang tidak mau suruh datang. Ya apa yang terjadi? Dia memohon begitu kan. Memohon agar datang untuk itu. Setelah dicapret foto sana sini mungkin ya bubar begitu kan. Kasih tahu ke Peduka hanya lewat survei berbayar mereka unggul. Jadi diperbanyak survei terus tambah buzzer supaya bajibun. Oh iya, Ganjar itu masih aktif sebagai gubernur kan. Tapi kenapa ada orang-orang sibuk ganggu dan mencalonkan sebagai presiden? Memangnya sudah ada partai pengusungnya, mau gebiar aja belum selesai. Ya bisa jadi seperti itu begitu. Tetapi perlu diingat, inilah catatan demokrasi kita begitu kan. Hal-hal seperti ini yang harus kita lontarkan begitu kan. Kalau diberi semacam sembako, diiming-imingi suruh pilih ya jangan mau begitu kan. Karena itu yang sebenarnya menghancurkan demokrasi kita begitu. Calon pemimpin nggak ada prestasi, hobinya sebar-sebar sembako. Dananya dari mana ya? Itu yang menjadi pertanyaan hari ini begitu kan. Dananya dari mana begitu ya. Kalau oligarki yang memainkan seperti ini ya sangat bisa jadi begitu kan. Ini lebih baik menghadiri acara relawan Ganjar daripada menghadiri acara yang ada Anies. Yang ada kita malah puyeng mendengarkan dia merangkai kata-katanya yang muter-muter, pamer rekam jejak padahal rekam jejaknya. Ini banyak sekali yang nimbrung di sini begitu kan. Ada cebong juga di sini berarti. Beritanya karangan di media ini abal-abal. Ya, buktikan aja karena ini mau lebih jelas mewawancarai begitu kan. Dia kan sudah real begitu kan. Benar apa yang terjadi begitu kan. Banyak yang mengatakan Anies Baswedan itu adalah jualan prestasi sedangkan Pak Ganjar jualan sembako atau relawan-relawannya begitu. Kasihan kalau modalnya cuma sembako yang nggak laku, modal otak lebih utuhnya. Ini banyak sekali yang mengkritik mereka. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini ya beritanya cukup menarik ya dari sini ya di wartaberita.com.
Mendatangkan massa di sebuah acara tidaklah mudah, apalagi di sebuah event politik yang dibalut majelis taklim karena warga sudah paham dan pinter. Salah satu contohnya, ya contoh nyata terjadi di kawasan Medan Timur, Medan Sumatera Utara. Meski sudah diiming-imingi berbagai hadiah berupa kaos dan sembako, warga memilih untuk tidak menghadiri acara yang digelar oleh relawan Ganjar Pranowo tersebut. Ya mungkin sudah sudah ada sembako, sudah ada, terus kemudian diiming-imingi seperti itu, padahal ya tahu-taunya ya mungkin ya dipaksa untuk datang ke situ begitu karena tidak ada lagi yang mau didatangkan begitu kan. Dan bahkan meski ada sudah diiming-imingi berbagai hadiah berupa kaos dan sembako, warga memilih tidak menghadirinya. Usut punya usut, warga mengaku sudah menjatuhkan pilihan untuk Pilpres 2024 nanti pada Anies Baswedan. Lucunya, menurut pengakuan warga ya, panitia yang merupakan relawan Ganjar tersebut mendatangi setiap rumah dan memohon serta meminta-minta tolong agar warga hadir di acara. Wow, padahal ini dikemas dengan majelis taklim, diiming-imingi itu, lalu kemudian bercerita tentang Ganjar, diberikan sembako begitu kan, akhirnya bubar. Inilah yang kemudian kalau sudah memilih atau menentukan sudah cinta kepada pilihannya, tidak mungkin diberikan sembako apapun, tidak mau kecuali memang dia dipaksa, diminta-minta begitu kan, apalagi dikemas dengan majelis taklim. Apakah ini tidak disebut dengan politik identitas atau disebut dengan isu agama? Ya inilah yang menjadi catatan penting, katanya relawan-relawan Ganjar tidak memainkan politik identitas. Ya tapi kalau sudah kenyataan seperti ini ya wallahu a'lam begitu kan, publik bisa menilai sendiri seperti apa begitu. Nih, masa mau kampanye kok pakai judul majelis taklim? Kan lucu bang, apalagi warga di sini memang pecinta Anies Baswedan. Tuturwati 34, ibu rumah tangga. Kemarin saja saat Pak Anies datang, kami semua ikut menyambut meski tidak diberi hadiah. Lanjutnya hati. Ini kan sudah jelas bahwa kedatangan Anies Baswedan bukan diiming-imingi dengan apa, tapi dengan hati yang menggerakkan untuk mendukung Anies Baswedan, untuk menyambut kedatangan Anies Baswedan. Berbeda dengan relawan Ganjar yang bagi-bagi sembako yang dikemas dengan majelis taklim kan ini adalah politik identitas begitu. Bahkan sementara hari ini meski diiming-iming hadiah, nggak ada yang mau datang sampai panitinya memohon dan meminta tolong karena kasihan. Ya kami duduk saja di sana. Pungkas Wati diiyakan beberapa tetangganya. Bahkan sementara itu, Koordinator Wilayah Korwil Ustadz Sahabat Usbat Ganjar Ahmad Doi Robi mengaku akan terus memperdayakan keberadaan majelis taklim yang ada di Sumatera Utara untuk memperkenalkan sosok Ganjar. Kami sebagai relawan Pak Ganjar tidak akan menyia-nyiakan kehadiran majelis taklim, bahkan dengan memiliki ribuan majelis taklim yang tersebar di ratusan desa kabupaten kota Sumatera Utara, dan ia menjadi aset luar biasa besar yang akan kami perhatikan perkembangan ke depannya, kata Doi Robi dalam kegiatan istighosah dan doa bersama majelis taklim di Medan Timur, Kota Medan. Wow, kok banyak sekali ya. Kalau banyak pengikutnya seharusnya datang ke situ begitu kan. Ini kan ajang kampanye begitu kan. Majelis-majelis taklim seperti ini kan ajang kampanye sebenarnya begitu. Ya tidak boleh dalam melakukan hal ini. Katanya ya pendukung-pendukung Ganjar tidak melakukan politik identitas. Kok dikemas dengan taklim seperti ini? Katanya ribuan kok masih bagi-bagi sembako begitu kan, logikanya seperti itu. Mungkin ya dibagi-bagi sembako karena memang majelis taklimnya, anggota-anggotanya mungkin kebanyakan yang mendukung Anies Baswedan begitu. Jadi akhirnya bagi-bagi sembako, walaupun diberikan bagi-bagi sembako tetapi ya tetap warga tidak mau karena mungkin di sini disebut sebagai apa? Sebagai politik identitas, terus kemudian ya cerita tentang Ganjar. Apa sih prestasi Ganjar? Kalau warga yang cerdas itu pasti tanya, apa prestasi Pak Ganjar selama ini? Kan seperti itu logikanya begitu. Kan aneh juga orang-orang yang mengatakan bahwa relawan Ganjar tidak memainkan politik identitas. Tapi tahu-tahunya sendiri majelis taklim ya dijadikan sebagai alat kampanye untuk bercerita tentang Ganjar begitu. Uangnya dari mana? Proposalnya dari mana? Kalau tidak diberikan uang ya, tidak berikan sembako, apakah dia mau begitu kan? Mungkin sudah diiming-imingi begitu. Inilah yang kemudian ya majelis taklim ya seperti ini yang kemudian bisa dijadikan alat politik untuk untuk orang-orang tertentu. Kira-kira seperti itu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi.
motivasi, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.